Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada video kali ini kami akan membahas pembelajaran berdiferensiasi. Simak videonya baik-baik ya. Pertama-tama kami akan menjelaskan dulu nih pengertian pembelajaran berdiferensiasi. Menurut Tomlinson, pembelajaran diferensiasi ini berarti mencampurkan semua perbedaan untuk mendapatkan suatu informasi, membuat ide, dan mengekspresikan apa yang mereka pelajari. Dengan begitu, pembelajaran diferensiasi ini adalah suatu proses pembelajaran yang memberikan keleluasaan dan mampu memenuhi kebutuhan belajar peserta didik untuk meningkatkan potensi yang dimiliki sesuai dengan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar peserta didik yang berbeda-beda. Guru memfasilitasi peserta didik sesuai dengan kebutuhannya, karena setiap peserta didik ini mempunyai karakteristik yang berbeda-beda, yang mana tidak bisa diberikan perlakuan yang sama. Oleh karena itu, guru harus mampu memberikan perlakuan yang dapat memenuhi perbedaan karakteristik dari setiap peserta didik tersebut. Selanjutnya, kami akan menjelaskan teori yang melatar belakangi pembelajaran berdiferensiasi. Teori yang pertama adalah teori sistem ekologi. Teori sistem ekologi ini menjelaskan bahwa perkembangan anak itu dipengaruhi oleh interaksi di dalam lingkungan sosial di mana anak tinggal, baik di lingkungan keluarga, teman sebaya, sekolah, dan masyarakat. Teori sistem ekologi ini merupakan pandangan sosiokultural Bronfenbrenner tentang perkembangan yang terdiri dari 5 sistem lingkungan, mulai dari mikrosistem, mesosistem, ekosistem, dan makrosistem. Teori yang kedua adalah teori multiple intelligence atau kecerdasan majemuk. Menurut Howard Gardner, intelijensi ini merupakan kemampuan seseorang untuk memecahkan persoalan dan menghasilkan produk dalam satu setting yang bermacam-macam dalam situasi yang nyata. Artinya, bahwa peserta didik ini memiliki kecerdasan yang berbeda-beda. Misalnya, ada yang jago di kinestetiknya, di musik, visual, atau intrapersonal, kemudian kecerdasan dalam memahami alam, logis atau matematika, kemudian linguistiknya bagus, interpersonal, atau kinestetiknya. Nah, itu adalah teori multiple intelligence. Selanjutnya, teori yang ketiga ada Zone of Proximal Development atau ZPD. Nah, ini adalah zona antara tingkat perkembangan aktual dan tingkat perkembangan potensial. Menurut ZPD, anak ini sebaiknya didampingi oleh pembimbing agar pembelajarannya berjalan efektif untuk memenuhi kebutuhan peserta didik sesuai dengan kemampuan dan potensinya. Learning modalities. Nah, learning modalities ini atau biasa dikenal dengan gaya belajar. Terdapat 3 jenis gaya belajar peserta didik berdasarkan modalitas peserta didik dalam memproses informasi pembelajarannya, yaitu ada gaya belajar visual atau belajar dengan cara melihat atau melalui media gambar. Kemudian yang kedua ada gaya belajar auditory, belajar dengan cara mendengar. Kemudian yang ketiga ada gaya belajar kinestetik, belajar dengan cara bergerak, bekerja, menyentuh, atau learning by doing. Setelah sebelumnya kita memahami teori pendukung pembelajaran berdiferensiasi, selanjutnya kita akan membahas contoh keragaman peserta didik di kelas nih. Yang pertama ada agama, suku, dan ras, sosial dan ekonomi, serta gaya belajar peserta didik itu sendiri. Keragaman selanjutnya ini adalah karakter dan kepribadiannya, kemampuan kognitif, efektif, atau psikomotorik dari peserta didik tersebut. Selanjutnya adalah implementasi contoh keragaman peserta didik berdasarkan kesiapan belajarnya. Jadi, pertama-tama harus melaksanakan observasi karakteristik peserta didik sebelum pembelajaran atau di awal pembelajaran. Kemudian, pada saat awal pembelajaran, guru melakukan persepsi kepada peserta didik dan memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik untuk menghubungkan pengalaman lama dan pengetahuan baru dengan tujuan untuk memudahkan peserta didik memahami hal-hal yang akan diajarkan. Oke, kali ini ada implementasi contoh keragaman peserta didik berdasarkan gaya belajar atau learning modalities. Nah, jadi peserta didik ini pasti memiliki gaya belajar yang berbeda-beda dalam kegiatan belajarnya. Di dalam kelas, sebagai seorang guru ini harus memiliki keterampilan atau strategi untuk mengetahui gaya belajar peserta didik
Ada 3 tahap proses belajar, yaitu menerima informasi, memahami, dan mengerti informasi, serta tahap mengingat atau memproduksi informasi. Pada tahap menerima informasi ini diterima melalui sumber belajar, dan anak-anak ini belajar menggunakan panca indera. Dalam menerima informasi, ada 3 kategori tipe anak, yaitu anak visual, anak auditory, dan anak kinestetik. Memahami gaya belajar peserta didik merupakan cara dan teknik terbaik untuk memaksimalkan potensi diri peserta didik dalam proses pembelajaran. Setelah menemukan gaya belajar peserta didik ini, maka kita dapat mengetahui dan menentukan metode terbaik untuk membelajarkan peserta didik tersebut. Implementasi contoh keragaman peserta didik berdasarkan minat belajar. Peserta didik ini juga memiliki minat sendiri. Ada peserta didik yang minatnya sangat besar dalam bidang seni, matematika, sains, drama, memasak, dan sebagainya. Minat adalah salah satu motivator penting bagi peserta didik untuk dapat terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Peserta didik yang berbeda akan menunjukkan minat pada topik yang berbeda. Gagasan untuk membedakan minat adalah menghubungkan peserta didik pada pelajaran untuk menjaga minat mereka. Seorang guru menjaga minat peserta didik tetap tinggi diharapkan dapat meningkatkan kinerja peserta didik. Implementasi contoh keragaman peserta didik berdasarkan profil belajar. Nah, di dalam kelas pasti terdapat perbedaan peserta didik berdasarkan profil belajarnya, yang terdiri dari bahasa, minat, apa yang dipelajari di rumah, gaya belajar, kebutuhan khusus, preferensi belajar, latar belakang peserta didik, konsentrasi, pembelajaran yang dinamis, prior knowledge, culture, prior experience, karakter, waktu dalam pengerjaan tugas, status ekonomi, dan liking school. Nah, sebagai guru harus mampu dapat memetakan peserta didik berdasarkan profil belajarnya, dengan tujuan memberikan kesempatan kepada peserta didik secara natural mungkin dan efisien dalam pembelajaran. Nah, hal tersebut dapat dilakukan dengan pendekatan pada peserta didik secara langsung atau melakukan koordinasi dengan orang tua dari peserta didik tersebut agar terjalin komunikasi sehingga akan dapat melakukan pemenuhan kebutuhan peserta didik. Atau di pertemuan pertama nih, kita bisa merencanakan mereka untuk menjelaskan diri mereka sendiri gitu, menggambarkan diri mereka sendiri. Nah, ini membantu guru untuk memahami bagaimana karakteristik mereka.